Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Universitas Widya Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik kelas sore, akan mengunjungi Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menceritakan salah satu koleksi museum berupa tari Srimpi Irim-Irim. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang koleksi di Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selamat menyaksikan. Ayo, kuliah ke Widya Mataram, Yogyakarta. Di dalam komplek Kedaton Keraton Yogyakarta terdapat bangunan joglo modern berdinding kaca. Bangunan tersebut bernama Gedong Kaca yang digunakan sebagai Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selamat pagi, saat ini saya berada di depan Museum Koleksi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Akan menjelaskan salah satu tarian yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berjudul Srimpi Irim-Irim. Saat di Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kita mengamati terdapat foto tari Srimpi. Di sana terdapat berbagai macam tari Srimpi dan kita akan membahas salah satu dari tarian itu, yakni tentang tari Srimpi Irim-Irim. Awal tarian ini berawal dari masa Kerajaan Mataram ketika Sri Sultan memerintah pada tahun 1613 sampai 1646. Srimpi menjadi tarian sakral untuk peringatan naik tahta sultan dan acara kerajaan. Makna tari Srimpi. Srimpi memakai inti cerita yang dibacakan langsung disebut pemausan kanda. Kanda adalah ungkapan verbal yang berisikan latar belakang pementasan, tujuan diadakan pagelaran, dan ringkasan cerita dari tari Srimpi. Pola lantai tari Srimpi terdiri dari 3 bagian, yaitu maju gawang, tarian pokok, dan mundur gawang. Gaya busana penari Srimpi mengalami perubahan dan inovasi. Awalnya penari memakai busana pengantin kebesaran untuk menari. Busana tari Srimpi lalu berkembang memakai kain seredan dan baju tanpa lengan. Ada 3 sumber cerita untuk tarian Srimpi, seperti kisah Mahabharata, cerita Menak, dan legenda Jawa. Tarian Srimpi Irim ini dianggap sebagai sarana untuk memberikan pandangan hidup kaum bangsawan. Adapun jenis tari Srimpi dari 2 kerajaan pewaris Mataram dapat dibedakan menjadi 2, yakni Srimpi Gaya Ngayogyakarta dan Srimpi Gaya Surakarta. Berikut penjelasan properti tari Srimpi antara lain baju. Properti pertama yang wajib ada adalah baju. Penari yang menarikan tarian ini akan memakai baju dengan sebutan dodotan. Baju ini memiliki warna hitam polos dan akan menutupi tubuh bagian atas penari sebatas dada. Selain baju yang disebut dodotan, ada juga properti bernama meka. Meka ini merupakan baju tambahan yang dipakai penari untuk menutupi dodotan. Tampilan meka sendiri tergolong menarik karena sudah ditambah dengan beberapa ornamen menarik. Namun, jika tidak ada meka, biasanya penari akan menggantinya dengan rompi. Selanjutnya ada selendang yang merupakan salah satu properti wajib tarian ini. Komponen selendang ini biasanya akan dipakai penari sebagai pelengkap dan akan dipasangkan di badan.
Lalu ada juga properti sanggul yang akan dipakai penari di bagian kepala. Fungsi utamanya masih sama, yaitu untuk memperindah kepala penari. Ada juga properti seperti kepala burung yang akan menghiasi kepala penari. Bentuk hiasan ini akan menyerupai kepala burung kasuari. Sebagai tambahan, ada juga properti centung yang dipakai di bagian tengah kepala. Jadi, properti ini akan diletakkan di bagian atas sanggul penari. Fungsi dari cendung ini adalah untuk memperindah tampilan kepala penari. Kokarde adalah jenis aksesoris lain yang juga dipasangkan di kepala penari. Bentuk properti ini menyerupai bentuk bunga yang bahan pembuatan utamanya adalah pita. Jika kokarde dipakai dengan menghadap ke belakang, maka ada properti serupa bernama cunduk mentul yang akan dihadapkan ke depan. Bentuknya juga menyerupai bunga. Dengan memakai properti ini, maka komponen keindahan juga akan semakin terpancar pada penari. Lalu ada juga perhiasan penari yang dipakai sebagai komponen aksesoris. Secara keseluruhan, penari akan memakai kalung, gelang, dan anting-anting di badannya. Semua properti ini umumnya memakai bahan logam dan memiliki warna dominan emas. Desainnya sendiri sangat menarik dengan beberapa ornamen dan ukiran. Properti lain yang wajib ada adalah jarik. Kain ini merupakan properti wajib yang harus dipakai oleh penari. Untuk motifnya sendiri, secara khusus akan memakai batik motif parang. Pemilihan motif ini bukan tanpa alasan. Motif parang ini akan memberi arti tidak mudah menyerah. Tentunya hal ini juga tersirat dalam tariannya. Pakaian penari yang tersusun dari beberapa properti tentunya tidak akan terlalu kencang saat dipakai. Karena alasan ini, maka dibutuhkan properti lain yang bisa mengencangkan pakaian. Properti tambahan ini bernama stagen. Komponen ini akan dipasang di pinggang penari dengan beberapa corak mengelilinginya. Selanjutnya ada properti sampur yang dipakai oleh penari. Sampur ini adalah kain memiliki warna mencolok dengan tambahan payet unik di dalamnya. Dengan sampur ini, maka setiap penari bisa memanfaatkannya saat gerakan tari dilakukan. Selain stagen yang dipakai di pinggang, slepe juga akan dipakai oleh penari di tempat yang sama. Jika stagen dipakai untuk mengencangkan pakaian, slepe ini dipakai untuk memperindah bagian tersebut. Warna slepe ini bermacam-macam, sedangkan totokan adalah benda pengait slepe saat proses pemasangan di pinggang dilakukan. Keris juga masuk dalam jajaran properti penting lainnya. Properti ini akan dipakai di bagian depan dan diselipkan di stagen. Peletakan stagen ini juga tidak bisa sembarangan. Saat diselipkan di stagen, keris ini harus menghadap ke bagian kiri. Selain keris, properti lain yang wajib ada adalah jembeng. Properti ini memiliki bentuk seperti perisai yang unik dan menarik. Bagi penari, jembeng ini tergolong penting dan wajib ada dan harus dipakai. Jembeng ini juga bisa disimbolkan sebagai pendamping dari keris. Seperti halnya keris dan jembeng, tombak juga masuk dalam properti tambahan lainnya. Meski masuk dalam jajaran properti tarian serimpi, namun sebenarnya properti ini bisa dipakai dan bisa tidak. Jadi penggunaannya opsional, tergantung cerita dan kisah yang akan ditampilkan dalam tarian ini secara menyeluruh. Properti terakhir yang ada dan dipakai oleh penari adalah bunga melati. Bunga yang disematkan di sanggul ini akan menjuntai hingga pundak. Dengan adanya komponen ini, maka tampilan penari bisa semakin indah. Demikian video singkat dari kami sebagai tugas dari mata kuliah Widya Mataraman. Aku bangga menjadi anak didik Hamengkubuwono 9.